Halo, Assalamualaikum. Nah, kemarin di mana ya? Halo, cek cek 1 2 3. Terdengar nggak ini suara saya ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Katakan, uh, kali ini pertemuan kedua ya. Saya mau absensi dulu. Alisa ada nggak nih orangnya nih? Ada. Kemarin Alisa datang ya? Ini kok saya belum absen malah nih. Kemarin siapa aja ya yang datang? Datang semua Pak, empat empat orang. Siapa aja? Alisa, Sama Dede, sama Cahyo, satu lagi siapa ya? nah, terus siapa sih? Angga, Dede, Cahyo, saya. Alisa, Cahyo, Dede, sama-sama? Angga. Wah, enggak. Ya. Ini yang ambil ngambil apa namanya? Bisnis. Hanya empat orang. Iya Pak. Oke. Kasih ya Mbak ya. Lagi di mana Mbak? Bisa Baru sampai Pak di rumah. kerja di mana sih? Saya punya PT keluarga Pak. Oh iya, iya. Ini kelasnya bisnis ya. Yang masuk ke pertemuan kedua. Jadi ini share screen dulu. Oke. Mana tadi? Nah, ini kita pertemuan kedua. Kita membahas model dan konsep bisnis. Nanti Mbak Lisa tahu, masih ingat nggak kita kemarin bahas apa? Masih ingat? Kemarin itu kita bahas apa ya? Iya, bentar. Jadi sekarang kita mau bahas tentang model dan konsep bisnis. Model dan konsep bisnis. Lisa ada masih? Mas Dede? Mas Dede nggak ada orang. Oke.
yang model bisnis model ini eh, kira-kira artinya apa ya bisnis model ya? Mbak Lisa bisa menyampaikan nggak? Bisnis model itu kayak apa sih? Contohnya, mungkin karena punya perusahaan mungkin bisa Mbak bisa menyampaikan. Oh, suaranya kecil. Cek, cek, cek. Terdengar nggak? Aku masih kecil. Terdengar, terdengar. Bentar, Jadi saya bentar. pakai headsetnya yang kecil. Oke, saya pakai mic ini aja deh. Agak kecil ini. Kalau pakai headset deh. Coba ya. Cek. Terdengar nggak, Mbak? Terdengar, Pak. Jelas. Iya. Oke. Kira-kira apa sih? Tahu nggak tentang bisnis model itu apa sih? Kita bahas ini dulu dah. Apa itu kira-kira bisnis model? Bisa Yang, sharing-sharing aja. iya. Kalau yang saya tahu itu model bisnis model itu kayak apa langkah-langkah gitu loh Pak. Langkah-langkah buat nentuin perencanaan bisnis. Langkah-langkah, sorry, apa bisnis model itu? Bisnis model Langkah-langkah itu langkah-langkah. untuk menentukan gitu loh Ah, perencanaan bisnis. oke. Bisa kasih contoh? Mungkin dari perusahaannya Mbak bisa aja coba. Kita saya sekedar sharing-sharing saja. Mbak Lisa itu usahanya bergerak di bidang apa? Ini jasa layanan Pak, layanan cyber security. Sebenarnya bareng-bareng sih sama suami, nggak saya pribadi. Jasa layanan. Cyber security, pentest, terus training, kayak gitu Pak. Oh iya, Iya, udah lama. dari kita mulai itu dari 2021 baru sih Pak. Udah lumayan. Kliennya siapa aja sementara Kalau ini? ya, kalau saat ini kita lagi pegang project di Kemhan Pak. Kemhan. Ya, bikin aplikasi. Aplikasi apa itu? Aplikasinya sih sifatnya rahasia Pak. Oke, siap, siap, siap. Soalnya kan itu Kemhan ya Pak. Iya, iya, iya. Mohon Soalnya, maaf. soalnya kita juga ada project juga di Kemhan. Oh iya kah? Iya. PT Bapak atau gimana? Mm-mm. Oh, Terus mahasiswa kita kan juga ada yang jadi tim pengajar juga di Kemhan. Cyber security juga. siapa tuh Pak? Ada Rahasia di ya. ada di iya, iya, Saya tahu iya. di itu Romi ya Pak. Saya tahu itu Romi dia buka apa Romi mereka itu emang sama teman apa? ngajar di emang Romi ngajar di Kemhan? Enggak. Maksudnya Romi itu katanya merintis PT bareng anak-anak kampus Pak katanya. Oh, bukan dia. Oh, bukan dia. Iya.
ada mahasiswa kita itu emang spesial sih, spesial pakai telur. Iya, jadi sekarang dia ngajar di sana. Oh, Hmm. sama Kemhan itu sudah dari 2021. Oh, udah lama ya, Pak? Enggak, Mbak Alisa. Oh, saya. Iya. Enggak, baru udah awal tahun 2023. Oh, oke. Sebelumnya itu kita sama Icon Plus, Pak. Apa? Sama Icon Plus, PLN. I Oh, Icon Plus. Iya, iya, iya. Kalau Icon Plus memang dia punya lisensi untuk masuk ke situ. Kan Iya. karena nggak sembarangan masuk Kemhan itu. Iya, kan sulit. Iya, project-project susah itu kalau nggak ada Relasi koneksinya, Pak. iya orang dalam. Iya, iya, iya. Ya kita juga ada sih memang Pak Ono juga sering ke sana, teman-teman kita, atau pengajar kita juga. Sampai kemarin itu ya memang mengerjakan sesuatu di Kemhan itu. Siap, 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 siap. Oke, oke, oke. Suami kerja dulu kuliah di mana? Kok Kenapa, Pak? suami udah lulus. Emang kerjaan di cyber security juga. Iya, dia udah lama, Pak, di dunia itu udah lama. Kebetulan saya Hmm, juga usianya juga jauh sama. ya nggak apa-apa, beda jauh mah. Iya, jadi udah Ini lama di bidang itu. jodoh nggak ada yang tahu. Ya. Sampai akhirnya ya bikin PT sendiri, merintis sendiri gitu. Oh, iya, iya. Ya, karena katanya kalau kerja gitu kan sama orang, kalau hati dan pikirannya sudah tidak ada di situ kan, buat apa gitu kalau di situ terus. Ini mah curhat yang dulu materi manajemen bisnis. Manajemen apa? Iya, Manajemen bisnis ya? ya kita pernah ketemu ya Pak di semester sebelumnya. Iya, itu saya gantiin Pak Nanang Enggak, saya yang di kelas pagi Pak. Waktu emang semester. iya. Iya, saya kelas SI kelas pagi sama Amanda, sama Alfatah. Oh iya bukan. Memang ya. Oh iya deh bener ya kelas pagi ya. Iya, terus saya pindah kelas Iya deh. malam karena kan pagi udah offline Pak. Oh, Iya. alasannya begitu. Kamu pindah kelas karyawan. Iya, kalau offline jauh banget Pak. Bener-bener. Tinggal di mana? Di Cibubur, Sebelah mana Cibubur? di Keranggan Pak, Cibubur situ. Dekat Legenda Wisata, Kota Wisata, tahu kah Pak? Hmm, saya di Bekayon. Iya, yang dulu juga Bapak pernah bilang kalau dari jarak dari rumah Bapak ke kampus 3 jam pakai kereta ya, Pak? Mm-mm. Iya. Iya, iya, iya. Oh di Cibubur. Iya, 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 iya. Keranggan mah deket. Naik motor ya deket. Gak bisa naik motor. Itu pegel Hah? banget. Pegel banget itu, Pak. Jauh banget. Enggak kalau dari rumah saya. Oh, iya, 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 iya. Lu ngapain dari Keren ke Cibubur kampus naik motor. ke kampus? Aduh, sekali saya itu dari Pekayon ke ini. Banyak sama abang. Iya, iya. Boleh nih, Mama lagi ini kuliah dulu. Itu anakmu tuh, Iya, anakku. umur berapa? 4 tahun. Yang satu Ya, 4 tahun, yang satu ada dua. waduh. Sayang salib. Semoga menyusul, Pak. Iya, ya, baru satu sih. Baru satu itu aja umur 1,5. Oh, sama kayak anakku yang kedua. Dah, 1,5 tahun. Iya, iya, iya.
Ini kamu kelahiran tahun berapa sih? Aduh, harus diomongin ya, Pak. Enggak apa-apa. Saya pengen tahu aja daripada saya kepo buka Saya database mahasiswa masih di bawah 30, Pak. di bawah 30. Kelahiran kelahiran berarti 2000. Enggak, 2000 enggak, masih 90-an. Hah? 90. 98? Ya, 98. Tepat lagi. 98? Ya, 98. Saya Wah. saya itu kerja dulu, terus kuliahnya itu telat, Pak. Jadi keenakan kerja, terus ya menikah, baru kuliah gitu. 98 mau umuran adik saya. Iya. Iya, 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 iya. Oke, no problem. Kita kembali ke laptop untuk pembahasan bisnis model. Mungkin nanti ya kalau yang penting saya tahu ternyata tentang bisnis model yang atau bisnisnya kamu ya tentang itu. Saya doakan semoga sukses, makin sukses. Amin. Makasih ya, Pak. Iya, buat keluarga mah apa aja hajar, gasken gitu. Siapa tahu nanti kita bisa bikin kolaborasi, kita bikin kantor di Jakarta Timur gitu kan. Boleh, semoga. Iya, kita bikin software developer atau apapun itu bisa join lah, Boleh, ya di kan? kantor saya juga boleh, Pak. Kalau Kenapa? di kantor saya juga boleh, kita ada kantor juga Di daerah mana kantornya? di Geraha Pena, Pak. Mana itu? Geraha Di Pena daerah mana? Jakarta Selatan. Permata Oh, Hijau, dekat Permata Hijau sih. oh iya iya iya, Permata Hijau tahu, tahu. Oh di situ. Iya, Lah, jauh ya. jauh kita ya jodoh apa dapatnya di situ. Oh, kantor di situ di Jaksel. Iya. Oke. Ini Dede kok nggak muncul ya? Yang lain juga nggak ada nih. Aduh. Di jalan Jadi kayaknya. kita ngobrol-ngobrol aja nih seputar ini. Oke, kita bahas tentang bisnis model ini. Kita kira tahu nggak nih? Ya kalau ini sih ada buku. Ini tahu nggak nih? Tahu bulat, tahu kan? Iya, ya. Nah, bisnis modelnya kayak apa kira-kira? Bisnis modelnya tahu bulat. Keliling ya, Pak. Hah? Iya benar, keliling, keliling. Pakainya apa? Ya, ada yang pakai mobil pick up, ada yang pakai Nah, motor. nah ini ada jinglenya ya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Itu namanya pakai bisnis model. Yang bisa yang namanya kalau kita apa saya boleh ngomong itu brainwash-nya itu dapat banget gitu. Cuci otak kalau lewat tahu bulat pasti itu atau goreng dadakan kita ingatnya pasti tahu bulat. Dan itu keliling pakai mobil pick up ya digoreng terus padahal tahunya itu kopong kan. Tapi kenapa hasil dari omsetnya itu gede banget untuk sekelas yang jualan hanya sekadar tahu bulat. Nah, ini adalah model bisnis, salah satu contoh model bisnis. Yang tadinya apa namanya tahu bulat itu dijual pakai pikul, dipikul pakai dorongan, gitu ya. Eh, sekarang ada yang terobosan baru dia pakai, Hah?
Emang ada di kapal? Muncul di kapal? Kapal apa? Kapal feri? Oh, wah itu baru tuh. Saya baru tahu. Nah ya itu namanya bisnis model ya. Jadi image-nya jadi akan lebih eh, terkenal gitu ya dari gorengnya dadakan, masih hangat gitu. Terus jinglenya itu yang kira-kira eh, langsung connect gitu bahwa dan kelilingnya jadi akan lebih luas kalau misalkan pakai mobil ya. Ada lagi kalau cara model bisnisnya yang yang fenomenal itu lagi itu apa ya? Yang kira-kira jingle itu bisa teringat-ingat gitu tentang brand, tentang jingle apa itu. Mungkin Mbak Lisa pernah dengar yang ada partai pakai biru, warna biru itu ya. Jinglenya itu melekat banget sama anak-anak. Pernah ini nggak sih? Pernah ngeliat nggak sih yang partai itu langsung bisa tersengit terngiang-ngiang? Tahu nggak partainya? Yang partai PAN gitu ya. PAN, PAN, PAN gitu ya. Itu ntar ini banget ya. Sebentar, saya kecilin dulu. Nah, model bisnis ini adalah itu mengenai bagaimana cara organisasi itu membuat, menyalurkan, serta mendapatkan keuntungan dan nilai tambah yang bisa diberikan. Jadi gambarannya itu dari tahu bulat yang omsetnya yang tadinya nggak begitu besar gitu ya. Sekarang cakupannya jadi lebih besar dan alhamdulillah ini kalau nggak salah satu outlet itu dalam 1 bulan bisa itu sampai di beberapa titik gitu ya. Ada sampai 50 juta mungkin gitu ya. Entah sekarang gitu ya. Zaman-zaman saya mungkin jualan apa namanya? Cilok. Nah, jualan cilok itu juga sangat menguntungkan. Oh, ini ada lagi nih yang baru masuk. Iya, maaf Pak, telat Pak, baru pulang Pak. Nggak masalah, bro. Bentar, saya absen dulu. Nggak, kemarin datang nggak? Kemarin datang saya Pak. Cuma 4 orang kan ya? Iya, kemarin 4 orang. Sama Eh, itu, Mas apa? Cahyo, Kak Cahyo Aprilian B. Cahyo Pak. Cahyo, Lisa, sama Dede kan ya? Iya, itu dong Pak. Yang lain itu ngambil apa?
manajemen sistem informasi, Pak. Hmm, oke, oke, oke. Ya, ya. No problem. Oke, saya lanjutkan ya, Mas Angga. Kita lagi Ya, Pak. kita lagi ngebahas tentang bisnis model nih. Bisnis model. Menurut Mas Angga, apa itu bisnis model, Mas? Kira-kira contohnya apa, Mas? Kalau tadi itu ini nih, tahu nggak ini? Tahu bulat Oh, iya, iya, Pak, ya. model. Mungkin kalau menurut saya jenis kali, Pak ya, jenis bisnis gitu kali ya. Nah, boleh apa? Kira-kira yang off the box itu jadi yang kita, Eh, silakan. ini maksudnya nyebutin bisnisnya gitu, Pak, apa gimana? Iya, nyebut Hmm, kalau kalau tahu bulat itu kan yang tadinya pakai gerobak gitu. ah, Terus ada jinglenya, kelilingnya lebih jauh. Jadi orang itu kalau kalau dengar digoreng dadakan 500-an itu otomatis terngiangnya sama tahu bulat, ya. jingle. Nah, itu model bisnis. Nah, mungkin dari Mas Angga ada nggak kira-kira yang Kalau bi- menurut saya ini Pak yang lagi viral itu apa bisnis yang di TikTok Shop tuh yang hampir sampai ditutup tuh Pak. Tadinya kan cuma offline doang kan ya. Karena semakin maju teknologi, akhirnya kan sekarang banyak yang belanja online dan muncullah TikTok Shop itu tuh yang sekarang ditutup tuh Pak. Hmm, Bisnis UMKM berarti ya baju ya. ya, 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 benar. Yang menurut saya itu sih Pak. Oke, oke, sebentar. Editor plot manager. Sip, 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 sip. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini ada. Oke. Nah, ini model bisnis ini artinya adalah membuat, menyalurkan serta mendapatkan keuntungan. Itu intinya itu. Jadi kalau konsep bisnis modelnya dari tahu bulat, nah ini ada value-nya ini tahu bulat ya. Jadi digorengnya itu tahunya kopong itu ya, harga 500-an. Saya tuh pernah kecelek gitu loh. Saya kira itu bulat begitu ada isinya. Ternyata kosong gitu. Kopong gitu ya. Tapi dari produk yang kayak begitu gitu ya, ada value-nya dan cara menyalurkan value-nya itu unik ya. Jadi bisa keliling, bisa masuk ke kampung-kampung, nah, harganya murah, ada juga. Nah, ini model-modelnya seperti ini. Ada menciptakan value, terus produk atau servisnya itu kita keliling. Nah, di situ ada pelanggan atau konsumen yang membeli ya. Mungkin langganan kah atau memang anak-anak gitu ya yang suka, yang namanya generasi micin itu kan semua orang pasti suka gitu ya. Dalam arti karena jajan-jajan seperti itu. Nah, dari adanya konsumen itu pastinya kita ada reviewnya ya, atau keuntungan. Dan inilah yang namanya organisasi bisnis. Gitu. Jadi
eh, tahu bulat itu sempat menyatakan bahwa hampir omset itu ada sampai 50 juta per bulan. Itu luar biasa sekali. Saya belum nanya itu kapan waktunya, itu saya belum tahu. Gitu ya. Dan nanti kita akan belajar mengenai tentang bisnis model yang kita pakai itu, pakai model bisnis kanvas. Ya, mungkin saya pernah memberikan model bisnis Canva ini adalah alat bantu untuk membuat analisis model bisnis. Itu Canva. Nah, ini ada 9 bangunan, ada blok yang namanya model bisnis Canva. Nah, dari sini ini ada beberapa keyword ya. Itu ada key partners, activity, resource, value, proportion, channel, customer relationship, ada segmennya, ada revenue stream, ada cost structure gitu ya. Nah, ini 9 blok ini yang membuat model bisnis itu menurut dari pakar ini sangat bisa membantu untuk menganalisis. Dalam arti sebentar, telepon. Dalam arti model bisnis yang kita sampaikan, misalkan kita siapa segmentasinya dalam yang nantinya pelanggan kita gitu ya, itu bisa kita analisis ya, gitu. Dalam arti pakai model bisnis Canva ini itu menurut saya ini bisa diterapkan di berbagai macam bidang usaha ya. Nanti saya akan contohkan apa saja sih poin-poin pentingnya di Canva ini. Sebentar, saya mau aktifin layar saya. Mas Angga nggak pernah main ke kampus lagi, Mas? Nggak pernah Pak, lagi ini nih, masih kerja saya. Waktu itu kampus ada acara apa ya, Mas ya? Yang terakhir sih splicing itu Pak, fiber optik bareng Pak Ono. Oh, yang waktu ada acara ini ya, ospek ya? Iya, iya betul Pak. Karena nama ospek itu. Tapi saya nggak datang itu. Lah kenapa? Kenapa Pak? Ya, kok nggak datang kenapa? Iya, lagi kerja itu Pak saya. Oh, alah, ya, ya. Flashing. Padahal banyak tuh yang datang. Ada sekitar 50 orang ya. Katanya, iya katanya sih banyak Pak. Hmm.
Kok mati? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Layar saya mati. Masih nampil nggak sini? Sebentar ya. Layar saya mati. Aduh. Oke, oke, oke. Nah, saya lanjutkan ya. Bisnis Canva ini itu apa namanya? Bisa menganalisis di banyak aspek ya. Jadi mau mau apa namanya? Sorry, saya kembalikan lagi ke sini. Jadi model bisnis Canva ini itu bisa diterapkan di berbagai macam apa namanya? Di berbagai macam bidang ya. Itu. Nah, ini ada eh, nggak harus pakai model bisnis itu juga di Google juga ada ya model-model yang bisnis kayak gini. Nah, yang pertama ini adalah eh, customer segmen ya, yang pertama. Jadi di sini ini intinya adalah masalah atau kesulitan apa gitu ya yang yang kita mau pecahkan. Siapa dulu yang mau kita bantu? Jadi orangnya. Customer segment itu adalah orangnya. Bisa mahasiswa contohnya atau contohnya lagi di kita tuh di masyarakat tuh ada pecinta makanan sehat gitu ya. Itu jadi segmennya lebih ke orang ya, customer segment. Terus yang selanjutnya ini contohnya misalkan pengennya itu mahasiswa yang pengen bisnis. Nah, kan kalau pengen mahasiswa pengen bisnis itu kalau ada cuma dapat seminar saja itu atau training itu juga kan mahal gitu ya. Apalagi yang ngembangin pakai mentor-mentor kayak gitu ya, itu modalnya juga lumayan untuk mencari mentor yang bagus. Uangnya juga lumayan. Dan kesulitannya juga lagi misalkan adalah nyimbangin aktivitas kuliah sama bisnis. Itu terkadang kita itu mahasiswa itu bingung gitu ya. Gimana mau ngalahin kuliah atau bisnisnya. Makanya banyakkan orang tuh gagal ya. Nah, untuk value preposition itu eh, intinya adalah apa yang kita tawarkan untuk bisa bantu si customer ini, si mahasiswa ini untuk mengurangi masalah mereka. Nah, contohnya bisa menerbitkan buku, bikin buku di mana gitu ya. Value propositionnya itu di mana kira-kira. Nah, untuk value-nya ini adalah target-target kita ya.
Misalkan bulan ini apa harus jualan apa gitu ya, harus mendapatkan apa, atau kita value itu nggak harus dalam bentuk uang, relasi pun juga adalah value juga gitu. Atau misalkan kerabat, saudara gitu, relasi atau komunitas itu kan bisa. Nah, kalau channel ini adalah bagaimana solusi yang bisa kita ciptakan. Solusi ini bisa contohnya itu kita misalkan kalau jualan buku gitu ya bisa di media sosial gitu ya. Atau kalau tadi tentang buku, kalau tentang buku itu eh sorry, sorry sebentar. Kalau tentang buku ini tuh nggak bisa sih. Tunggu sebentar ya. Di play. Oke. Nah, ini kalau apa namanya tentang display ya, display tentang jualan buku itu bisa kita lakukan di toko buku, bookstore gitu ya. Atau misalkan toko buku online bisa saja. Nah, untuk ini channelnya ya. Ada lagi misalkan di Tokopedia, Google Play Store gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Nah, selanjutnya adalah namanya customer relationship. Customer relationship ini adalah bagaimana customer itu loyal membeli solusi yang berkali-kali repeatable ya. Keywordnya loyal, fanatik, repeatable. Jadi sering akan terus menerus bahwa produk kita itu dicintai sama suatu komunitas, kita itu butuh apa namanya produknya dia, gitu. Seperti itu. Nah, customer relationship ini bisa untuk menjalin hubungan itu bisa juga lewat email atau newsletter gitu ya. Yang kaitannya itu adalah memberikan online free course. Nah, jadi pengetahuan apa, misalkan informasi apa tentang produk tersebut, gitu ya, itu diberikan di newsletter, gitu ya, biar makin yakin sama produknya. Banyak banget nih sekarang di pasaran sekarang. Ada revenue stream itu artinya bagaimana produk atau perusahaan itu menghasilkan uang. Ya, itu salah satunya juga dari kalau tadi dari buku itu ada royalti, ada honor bedah buku gitu. Itu ini bagian dari uh, apa namanya pembukuan ya. Dan ini contohnya seperti ini. Ada rekapitulasi penjualan dari bulan Desember, November, total penjualan, terus bonus, sebagainya. Ini ada yang tadi saya sampaikan dari royalti, bedah buku. Ya. Terus yang terakhir adalah yang namanya key resource ya. Key resource ini adalah sumber daya apa yang diperlukan biar eh, perusahaan itu bisa berjalan. Keywordnya SDM atau alat
SDM ini kalau dari buku itu bisa juga ada kolektor data, ya, ada seorang peneliti, editor, ilustrator, itu bagian SDM ya, yang bekerja di situ. Untuk yang bisa mendukung, ada training designer, fasilitator, ada orang marketingnya, terus alatnya apa, sumber daya alatnya ya pasti laptop, internet, komputer dan sebagainya. Nah, key activity ini itu adalah artinya itu kunci, kunci yang dilakukan pada key resource. Keywordnya itu operation procedure. Dalam arti kuncinya itu apa sih biar bisa untuk mendapatkan data, ya. Bisa dapat dari riset, pengembangan pembelajaran, ya, buatin naskah baru, atau apa namanya kerjasama sama penerbit, bikin materi, bisa juga melakukan training for train, itu. Nah, kalau key partner ini adalah siapa rekanan kita yang bisa dongkrak kinerja perusahaan. Keywordnya itu kolaborasi atau partnership. Kalau kita mau menerbitkan buku, itu partnernya itu ya pasti penerbit buku ya. Penerbit buku, terus partnernya lagi itu bisa dari pers atau media. Yang terakhir adalah partner kita atau kolaborasi kita itu bisa berhubungan dengan komunitas tertentu. Itu ya. Misalkan kalau tadi Mbak Alisa itu bikin buku, pengen punya royalti, punya komunitas, mau menunjukkan produk-produknya, itu juga bisa dibikin buku. Atau misalkan dari produk-produknya Mbak Alisa itu bisa dibuat paten, gitu ya. Kalau bikin paten itu luar biasa itu. Royalti itu eh, datang terus ya. Karena paten itu kan sekali bikin itu sekitar sampai 50 tahun. Itu ya. Untuk masa masa apa namanya? Masa surat itu paten tersebut. Nah, yang terakhir adalah namanya cost structure ya. Biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Ada yang keywordnya adalah spending money. Nah, di dalam tadi kita bikin buku gitu ya. Terus kira-kira cost structure-nya itu apa ya? Untuk apa ya? Yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis buat operasional itu apa ya? Pastinya adalah yang paling besar untuk di semua bidang itu adalah yang namanya marketing, sales. Marketing cost itu kalau di perusahaan yang besar, contoh misalkan yang dari Shopee, Tokopedia, dia gencar banget yang ngelakuin misalkan di gratis ongkir, ada event 10-10 gitu ya yang sekarang itu. Itu ya kaitannya adalah untuk gede itu ya, untuk ngadain iklan-iklan kayak gitu besar. Di marketingnya itu besar. Apalagi yang kira-kira pos apa saja yang mau dikeluarkan untuk menjual buku. Ada lagi untuk penelitian, buat researchnya. Ada untuk mendevelopin produknya. Ada buat trainernya dibayar juga. Ada fasilitator call dan lain sebagainya.
Nah, ini kalau di diurutkan adalah customer segment dulu yang pertama ya, terus baru value proposition channelnya. Kalau sudah dapat pelanggannya tinggal customer relationship dan sebagainya sampai cost structure. Nah, nanti ini tinggal dibuat disesuaikan dengan eh, yang sudah ada nggak apa-apa. Misalkan Mbak siapa tadi Alisa itu ya, itu bisa dijabarkan ya, di perusahaannya silahkan. Mungkin siapa tahu nanti kita bisa join dan sebagainya ya. Visi dari dilihat dari visi misinya udah jelas ya. Oke. Nah, ini ada dari model yang dari Google Business. Pak, mohon maaf Pak. Ini istirahat dulu Ya, nggak Pak? langsung aja nanti kita selesaikan lah ini. Ini tinggal satu slide ini selesai. Itu ya, bentar ya. Jadi terakhir ini ada Global Business Model. Ini yang pertama adalah customer segment. Ada internet, Google Network, ya, eh, dan sebagainya. Ini juga Oh, bisa ya, ya. Tang bisa bisa menjadi contoh nanti mungkin dari teman-teman semua. Begitu. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kedua ini. Jadi nanti ini saya kasih contoh model-model untuk apa namanya membuat bisnis Canva. Silakan nanti bisa dianalisis, tiru dan modifikasi. Ini menjadi tugas pribadi dari teman-teman. Ya, iya Pak. Pak, itu materinya di e-learning ada nggak Pak? ada Mau nanti baca-baca. kita kita nanti share di e-learning ya. Oke Pak. Makasih Pak. Gitu. Oke, thank you. Ini ada banyak bisnis model Canva gitu ya. Tinggal teman-teman contoh saja. Mungkin itu saja dari saya. Nanti tentukan bisnis, tema bisnis teman-teman ya. Di zaman digital ini banyak banget pengguna internet punya akun sosial media dan mungkin teman-teman juga punya banyak waktu untuk punya bermain sosial media. Ini kesempatan teman-teman buat bisa membuka bisnis atau misalkan mengembangkan bisnis yang sudah dibuat. Mungkin itu dari saya. Nanti saya akan upload ini di e-learning. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang benar. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Yo, thank you ya. Pak, itu tadi Mas Aprilian Dwi Cahyo ngechat saya Pak di WhatsApp. Katanya dia masih meeting nggak bisa itu izin mungkin dia Pak. Oke, Oke, makasih Yo, Pak. thank you ya. Ya Pak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.